Dan mereka fikih puasanya ikut jam di Saudi Arabia dan di Mesir. Nah, puasanya ikut, sudah nggak berpatokan lagi dengan matahari. Karena matahari cuma di atas mereka. Ada yang ngevlog gitu ya. Ada ikhwan yang di sana yang ngevlog menunjukkan ini kita habis sholat raweh. Suara apa ini, Pak? Habis sholat raweh tapi terang benderang, ada kicauan burung, jadi aneh gitu. Kalau kita di sini sholat raweh itu keluar ya malam, bisa tidur lama. Kalau di sana habis sholat, jadi ada sesuatu yang kenikmatan istirahat mereka yang tercabut. Nah, kita kalau tidur gitu terbantu dengan gelapnya malam. Wa ja'alnal laila libasa, kata Allah SWT, dan dijadikan malam itu sebagai libas, pakaian untuk tidur. Tapi di sana tidak, wis malamnya yo siang, siangnya yo siang, gitu. Jadi repot. Nah, tapi ini tidak terjadi setiap tahun, terjadi di fenomena tahunan saja, dan ini tahun ini agak aneh gitu. Alhamdulillah kita hidup di Indonesia ini, walaupun dengan apa yang terjadi kejadian di Indonesia, itu masih mending lah. Dengan kezaliman, dengan kesewenangan yang ada di Indonesia, masih ada sesuatu yang bisa kita syukuri. Mari kita menyibukkan diri untuk menghitung-hitung nikmat Allah SWT daripada mengeluh kemudian upload di sosmed yang tidak ada gunanya itu. Minta adik ini kayak Pak. Tapi kita lanjutkan nih. Salawat serta salam terlimpah kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi penutup para anbiya dan para rasul, yang telah mencontohkan kepada kita puasa terbaik, telah menyontohkan kepada kita amal-amal apa saja yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan, dan fadilah-fadilah apa saja yang bisa kita dapatkan dari ibadah puasa Ramadan ini, yang mungkin sebagian kita itu melakukannya dengan penuh masyaqqah, kesusahan, kesulitan. Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sabdanya ini disebutkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Hadis qudsi itu adalah firman Allah, adalah perkataannya Allah. Berarti dia Al-Qur'an, Ustaz? Bukan. Dia tidak termasuk Al-Qur'an. Kalau jenengan cari di Al-Qur'an, firman Allah ini tidak akan ada. Perbedaannya apa? Setidaknya ada 5 perbedaan antara Al-Qur'an dengan hadis qudsi. Sama-sama firman Allah, tapi ada dalam hal-hal tertentu ada perbedaannya. Salah satunya apa? Hadis qudsi nggak boleh dibaca ketika sholat. Salah satunya lagi, hadis qudsi pahalanya ketika kita baca tidak seperti membaca Al-Quran. Kalau Al-Quran itu diberi pahala setiap hurufnya, alif 10 kebaikan, lam 10 kebaikan, mim 10 kebaikan. Tapi kalau hadis qudsi umum, barang siapa membaca hadis qudsi berarti sudah dia seperti orang yang talabul ilmi. Begitu juga perbedaannya dengan Al-Quran. Hadis qudsi ini adalah perawinya Rasulullah SAW, bukan sahabat. Perawinya adalah Rasulullah. Tingkat kekuatan kesahihannya terkadang dia juga dhaif. Kalau perawi-perawi di zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in mereka lemah. Tapi kalau Al-Quran kekuatannya pasti mutawatir, tidak diragukan lagi
kebenarannya. Taib. Dalam hadis qudsi, hadis ini sahih, muttafaq alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu taala. Rasulullah mengatakan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, bahwasanya beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Apa firman-Nya? Kullu amal ibni Adam lahu illa shiyam. Setiap amalan anak Adam itu adalah miliknya kecuali puasa. Fa innahu li. Puasa itu adalah milikku, wa ana ajzi bih, dan aku yang akan membalasnya nanti. Kenapa dikatakan puasa itu adalah milik Allah? Karena puasa adalah amalan yang khusus, berbeda dengan amal salat kita, zikir kita, haji kita, sedekah kita, dan yang lain sebagainya. Kenapa? Karena dalam ibadah puasa itu memiliki nilai-nilai khusus. Salah satunya ketika kita puasa, kita tidak bisa menampakkan ketika kita sedang puasa, bahwasanya kita sedang puasa. Kesempatan untuk pamer, riya, sum'ah itu sedikit sekali. Akan tapi kalau sholat, kelihatan orang sedang sholat, berdiri, rukuk, sujud. Kalau orang puasa nggak kelihatan. Orang zikir bisa, apalagi kalau pegang tasbih. Orang haji apalagi, setiap tahun sekali bayar mahal, berangkat, sebelum berangkat bikin acara, setelah pulang bikin acara, kelihatan jelas sekali. Tapi kalau orang puasa, jenengan bertamu mungkin ditanya, jenengan puasa nggak? Orang nggak tahu. Yang tahu hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Di dalam syarah penjelasan ini, kenapa dikatakan puasa itu milik Allah dan amal-amal ibadah yang lain itu milik manusia? Karena nanti di akhirat amal yang milik manusia itu bisa dituntut oleh orang yang kita zalimi dan diambil oleh mereka. Sedangkan puasa tidak bisa karena itu milik Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah bertanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah pernah bersabda dan bertanya kepada para sahabat, atadruna manil muflis? Apakah kalian tahu wahai para sahabat siapakah orang yang rugi? Kata para sahabat, qalu al muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'. Orang yang rugi di antara kita itu adalah orang fakir yang tidak memiliki dinar, tidak memiliki rupiah, tidak memiliki harta, dan tidak memiliki perbendaharaan, tidak memiliki barang-barang mewah, tidak memiliki koleksi-koleksi, tidak memiliki aksesoris branded, tidak. Yang menurut kita yang rugi orang yang nggak punya itu ya orang fakir ya Rasulullah. Kata Rasulullah, faqala innal muflis min ummati man ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin. Orang yang rugi di umatku itu adalah mereka-mereka yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala zakat, salat, haji, zikir, sampai luar biasa pahalanya. Dikatakan rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha, 2 rakaat fajar itu lebih utama daripada dunia seisinya. Barang siapa yang menggiring jenazah maka dia mendapatkan 1 qirat, dan barang siapa yang mengiring jenazah sampai ke liang kuburnya maka dia mendapatkan 2 qirat. Apa itu qirat? Seperti gunung Uhud. Pahalanya besar luar biasa, belum amal-amal yang lain. Banyak amal-amal yang disebutkan pahalanya sekian. Barang siapa yang membaca Al-Quran dia mendapatkan 10 kebaikan di setiap hurufnya, dan seterusnya banyak. Dia ini umat Rasulullah ini salah satu di antara, semoga kita tidak termasuk, datang pada hari kiamat dengan membawa pahala yang begitu banyak luar biasa. Pahala salat, pahala zakat, pahala haji. Kemudian wa ya'ti qad syatama hadza, tapi dengan pahala yang banyak tadi, dia datang pada hari kiamat itu juga dengan dosa yang banyak. Dia mencela si fulan, dia menuduh
orang ini wa akala mala hadza, dia makan harta orang dengan zalim, wa safaka dama hadza, dia mengalirkan darah saudaranya, mengalirkan darah orang, wa daraba hadza, dia menzalimi dengan memukul orang, fayu'ti hadza min hasanatihi, maka apa yang terjadi? Diambil kebaikan-kebaikan yang telah dia bawa dari salat, zakat, pahala yang luar biasa tadi, diambil, dikasihkan kepada orang yang dizalimi. Satu, tergantung kadar kezalimannya. Dibagi-bagi kebaikannya. Fa in faniyat hasanatuhu, ini yang celaka. Ketika kebaikannya sudah habis, dibagi-bagi, padahal kebaikannya banyak, qabla an yaqdima alaihi, habis sebelum tuntutan-tuntutan itu selesai. Aku dulu hartaku mau makan dengan zalim, tanahku dulu mau rebut, kau buat jalan tol misalnya Bang, kau dulu mukul saya ketika saya demo misalnya, dipukuli, dipentungi gitu, yaqdima alaihi, sebelum dikasihkan, ukhidha min khatayahum faturihat alaihi summa turiha finnar. Yang terjadi apa? Orang korban ini tadi, orang-orang yang dizalimi tadi, yang dicela, yang dituduh, yang difitnah, yang dipukuli, yang dimakan hartanya secara zalim, kedosa-dosa mereka diambil dan dilemparkan, dicampakkan kepada orang yang menzalimi tadi. Kemudian ketika sudah, summa turiha finnar, orang ini tadi dilemparkan ke neraka. Sebelum datang di hari kiamat kayak salate 5 waktu di masjid jamaah, sedekah luar biasa banyaknya, bangun masjid, ikut bukber, ngasih, apalagi bangun pesantren, jor-joran. Danai pesantren itu sekarang yang banyak danai orang Australia, Pak. Ngene apa nggih? Bukan orang Australia, pemerintahan Australia yang danai banyak, bangunkan tandon towernya, bangunkan tandon air, bangunkan ini, bangunkan itu. Kebanyakan dapat kucuran dana dari luar Australia dan negeri-negeri yang lain. Negeri yang notabene banyak orang kafirnya. Tapi apa? Kebaikan-kebaikan ini tadi, kalau itu digunakan untuk makar, tak bangunkan pondok, biar keluar dari pondok ini orang-orang yang moderat, keluar dari pondok ini atau keluar dari perguruan fulan, alan dan lain sebagainya, keluar jadi belajarnya di di kampus Usuluddin, tapi malah Uculuddin, agamanya ucul, hilang. Kan banyak kejadian kayak gitu, nggih. Banyak kejadian. Ada teman itu masuk kampus, sampai kampus itu banyak syubhat. Ada yang mengatakan zina itu sudah enggak haram sekarang. Loh kenapa? Oh ini itu. Sekarang sudah ada kapi, sekarang sudah ada kondom, sekarang sudah apa? Semacam-macam syubhatnya. Saya bisa ini merobek. Saya enggak takut merobek Al-Qur'an ini. Kenapa? Karena Al-Qur'an ini bukan Al-Qur'an yang turun asli dari Allah Subhanahu wa taala, wis macam-macam. Ada di Semarang atau zaman dulu sudah. Allah itu boleh kita nyebutnya apa? Naudzubillah min dzalik. Parah mereka itu, anjing hu akbar. Naudzubillah. Ada yang mengatakan lagi ini itu banyak sekali syubhat yang luar biasa. Mereka ketika belajar TPA itu masih lurus akidahnya. Tapi ketika belajar yang intelek, ini itu di dalam, telak itu ya dalam telak malah tambah ngawur gitu. Baik, kita lanjutkan pembahasan ke soma. Ketika diambil sudah kebaikan salat, zakat, sedekah, zikir dan lain sebagainya habis, tapi mereka masih punya satu harapan. Apa? Pahala puasa. Kenapa? Karena itu adalah ditahan oleh Allah, itu milik Allah dan dibalas oleh Allah.
minimal masih ada pahala puasa. Oleh karenanya sangat rugi saudara-saudara kita yang sebelum bulan puasa Allah cabut nyawanya, tidak bisa bertemu dengan puasa. Ada banyak, banyak. Atau ada yang lebih rugi dari itu adalah kita atau saudara-saudara kita, semua kita bukan termasuk. Masuk bulan kita diberi kesempatan Allah untuk merasakan indahnya bulan suci Ramadan, tapi tidak bisa mengambil ibrah, tidak bisa mengambil kesempatan yang banyak luar biasa, pahala-pahala, ampunan, ijabah doa di bulan Ramadan tersebut. Jadi kayak biasa saja, masuk Ramadan ya wis ular, keluar Ramadan juga masih ular. Sama. Ramadan itu kan kepompong, ngentung, kita ditahan. Harusnya masuk Ramadan ular, keluar dari Ramadan jadi kupu-kupu. Ini maka sangat rugi sekali, dan Rasulullah SAW mengancam itu, mendoakan keburukan bagi mereka-mereka yang tidak bisa mengambil pahala ibrah yang ada di bulan suci Ramadan. Ragima anfu, ragima anfu, ragima anfu. Celaka dia, celaka dia, celaka dia. Siapa ya Rasulullah? Man dakhala alaihi Ramadan, mereka-mereka yang masuk di bulan suci Ramadan, summan salakha, kemudian bulan suci Ramadan habis, selesai, walam yukfar lahu, dan dia belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena cuma lewat tok. Ramadan cuma lewat, wis enggak dijamu sama dia. Ramadan ini kan ibaratnya tamu masuk ke setiap kehidupan kita, hari-hari kita. Tamu mulia, tamu agung. Nah, kalau jenengan kedatangan tamu mertua gitu aja, jenengan carikan sing rena-rena, makanan yang enak-enak, minuman ya sing enak-enak. Ini Ramadan ini lebih agung daripada tamu agung, tamu paling agung bahkan. Maka hendaknya apa? Kita jamu. Bagaimana cara menjamunya? Menggunakan waktu dengan sebaik mungkin, menghabiskan waktu untuk tilawah Al-Quran, menggunakan waktu untuk memperbanyak sedekah, menggunakan waktu untuk memperbanyak salat, untuk berkata baik, untuk menjaga akhlak dan lain sebagainya. Dipenuhi waktunya untuk berdoa, dipenuhi waktunya untuk berzikir, meminta, karena kita enggak tahu kapan doa kita diijabahi. Apa ketika mau masuk kamar mandi kah? Kita enggak tahu, maka dimanapun tempat dan kapanpun itu, mari kita biasakan untuk berdoa. Baik, itu makna dari bahwasanya saum itu adalah milik Allah. Makna dari saum itu, puasa adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wasiyamu junnatun, puasa itu adalah tameng. Tameng dari apa? Tameng dari neraka. Yang lain mengatakan tameng dari maksiat. Tameng dari maksiat. Orang yang berpuasa itu adalah orang yang sabar. Dia sabar dari 3 hal. Sabar dalam ketaatan kepada Allah, sabar dari menjalankan atau melakukan larangan-larangan Allah, dan sabar dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan pahala orang yang sabar tidak terhitung, tidak terhingga, tidak ada batasannya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja pahala orang sabar, dalam tanda kutip orang yang berpuasa, pahalanya bighairi hisab, tidak bisa dihitung, tidak ada hitungannya. Kenapa? Saking banyaknya. Saking banyaknya, luar biasa. Oleh karenanya enggak cukup kita melakukan amal baik. Kita hanya melakukan sholat, zakat, puasa, saum, enggak cukup. Tapi juga harus menjaga dari yang haram, mencela, memfitnah, menuduh, hati-hati dari memakan makanan, memukul, dan lain sebagainya. Menjaga akhlak intinya. Tidak cukup kita masuk surga hanya dengan membawa amal
baik saja itu ndak cukup. Harus juga menjauhi yang dilarang oleh Allah SWT. Bahkan menjauhi yang dilarang itu lebih penting daripada menjalankan perintah Allah. Dan ini yang sering salah difahami oleh kaum muslimin. Semangat ibadah, bahkan nawafil, sunnah-sunnah dilakukan, bahkan ada yang kebelasuk, sunnahnya dilakukan tapi faridohnya malah enggak. Berapa banyak di antara kaum muslimah yang sholat duhanya kencang, tapi sholat subuhnya kesiangan. Berapa banyak yang apalagi nih, amal sunnahnya luar biasa, tapi amal wajibnya justru malah ditinggalkan. Itu ibarat orang pakai sabuk tapi nggak pakai celana. Amal sunnah itu kan tambahan aksesoris, sabuk ibaratnya. Tapi malah nggak pakai celana yang justru itu paling penting, wajib, nggak pakai sarung. Gitu ya. Baik. Jadi hati-hati dalam hidup, hati-hati. Wasyamu junnatun. Puasa itu adalah tameng dari neraka dan tameng dari melakukan amal buruk. Orang kalau puasa itu mau melakukan amal buruk mikir-mikir, jojo batal. Bahkan saya dulu ketika kecil, aja nangis puasa batal gitu. Apalagi aja ngentut di kolam air kalau renang, nanti puasanya jadi batal. Aslinya enggak batal itu, nangis masuk membatalkan jenda. Malah bagus kalau nangis karena takut kepada Allah, enggak batal. Nah, jadi itu apa? Doktrin-doktrin yang kurang baik itu sebenarnya. Jangan diulangi, Pak. Ini misalnya kita ngajari anak-anak kita, cucu-cucu kita, kalau nangis dulu jangan nangis, nanti puasanya batal. Dari mana? Ini tidak ada ceritanya. Wasyamu junnatun. Orang kalau puasa itu mikir-mikir mau melakukan amal yang buruk. Oh iya aku puasa. Mau mencela mikir, mau menuduh mikir, apalagi mau makan yang halal saja mikir, apalagi mau makan yang haram. Makanya dikatakan di sini wasyamu junnatun. Puasa itu adalah tameng. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wala yaskhab. Jika salah seorang di antara kalian melalui harinya dengan puasa, maka hendaknya dia menjaga mulutnya dari berbicara yang tidak baik-baik, dari misuh, dari apalagi, dari mencela, yarfus, berkata yang jorok. Maka hendaknya dia tidak berkata yang jorok. Wala yaskhab, dan tidak berlaku perbuatan dengan perbuatan yang buruk. Fa in sa'abahu ahadun aw qatalahu, barang siapa di antara orang yang berpuasa dicela atau diajak guyon yang kelewatan sama saudaranya, falyakul inni shaim, maka hendaknya dia tidak membalas perkataan buruk mereka, tapi membalas dengan mengatakan ini shaim, sesungguhnya aku sedang puasa. Wis salama, keselamatan bagi kalian. Sing mencelaku ya alhamdulillah, nanti aku dapat curahan pahala tanpa perlu aku beramal. Okay. Jadi sebenarnya Allah itu maha adil, seadil-adilnya, Pak. Kalau kita celah, sunnahnya itu dikatakan mengucapkan keselamatan, salam, semoga keselamatan terlimpahkan kepada kalian wahai orang-orang yang mencela. Kenapa? Justru seharusnya kita senang ketika dicela. Cuma nggak ada kayaknya orang yang ketika dicela senang, mesti marah. Padahal kalau tahu hakikat, itu ketika ada orang yang mencela atau yang menggibah, memfitnah, itu harusnya senang karena dia mendapatkan pahala tanpa perlu beramal. Imam Ahmad rahimahullahu taala ketika dicela kemudian dikabari sahabat, kamu tadi dicela-cela sama fulan-fulan. Mana rumahnya? Sana, RT 3 RW 1. Siapa namanya? Pak Fulan. Oh iya, datang beliau Imam Ahmad. Bukan bawa golok seperti kita, bukan ngejak gelut, ngejak carok padu, ndak. Dibawa satu keranjang kurma, diantar ke rumahnya.
ini ada hadiah buat jenengan. Saya enggak bisa membalas kebaikan yang engkau lakukan kepadaku kecuali hanya dengan kurma ini. Kenapa Imam Ahmad? Imam Ahmad orang yang ahli ilmu, tahu bagaimana cara bersikap. Ini faedah dari kita mengetahui ilmu itu, bisa bersikap dengan sikap yang menguntungkan kita. Ketika tapi ya berat Bang. Berat. Saya pun mungkin belum mampu ketika dicela kemudian datang beli kurma. Larang sisan kurma nggih. Kurma Sukari, kurma Yamani wes. Nah, yang kita punya Allah kasihkan. Hadiah. Jadi sudah dapat pahala tanpa perlu beramal, dapat pahala sedekah. Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu taala. Fas-shaumu was-siyamu junnatun fa idza kana yamu ahadikum fala yarfus wa la yaskhaf fa in sabahu ahadun aw qatala falyaqul inni shaim. Walladzi nafsi Muhammad biyadihi. Demi yang jiwa Muhammad berada di genggamannya. Demi Allah maksudnya. La khalufu fami shaim atyabu indallah min rihil misk. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada bunga atau daripada harumnya parfum kasturi. Rihil misk itu adalah parfum terwangi. Sepakat orang Arab mengatakan misk itu adalah parfum terwangi. Kenapa wangi? Nyarinya susah, Pak. Jangan pernah pakai minyak wangi dioleskan sekali oles 1 pekan nggak hilang? Pernah ya? Nah, ya model-model gitu. Model-model gitu. Diambil dari apa? Ada yang mengatakan, Syekh saya pernah bercerita, misk itu diambil dari mana? Dari kelenjar kancil atau kijang. Gozal. Kelenjarnya kijang. Jadi kalau kenapa mahal? Ya karena nyarinya harus 1 kijang korbannya. Kental modelnya. Misk ini kental sekali. Nah, saya bercerita ketika di Masjidil Haram, biasa sholat, kemudian ada orang datang bagi-bagi parfum. Baginya enggak satu botol, enggak eman-eman lagi. Mahal, cuma dioleskan sampai oleskan baju. Kata beliau 1 pekan lebih baunya enggak hilang. Jadi memang rego nggawa rupa, nggawa wangi ya. Kalau jenengan parfumnya yang model Arehab yang harga 20.000 atau 15.000-an, nah itu saya makainya itu ya saya makai karena sunnah. Tapi ya enggak tahan lama. Nah, makainya ketika habis qomat langsung cepet-cepet. Sunnahnya kan makai parfum sebelum sholat gitu ya. Makai parfum. Kalau saya pakai ketika di rumah sampai masjid hilang baunya sudah. Makainya kawan ketika habis qomat baru dipakai. Ini rihil misk. Dan rihil misknya akhirat. Nah, itu tidak mala airun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Tidak pernah terlihat, tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah tercium oleh hidung, dan tidak pernah terbesit dalam hati-hati manusia. Kalau misknya dunia saja susah seperti itu, baunya subhanallah, apalagi bau kasturi yang ada di surga. Wis enggak bisa membayangkan. Engko aja-aja saking nyengate sampai pingsan kita tat ngono ya ndak gitu. Ndak. Lisaimi farhatan, untuk orang yang berpuasa mereka mendapatkan 2 kesenangan, kebahagiaan. Yang satu Allah berikan di dunia dan yang satu disimpan oleh Allah dan diberikan nanti ketika di akhirat. Idza aftara fariha bi fitrih, ketika dia iftar berbuka dia bahagia dengan makanan bukanya. Nah, jangan kalau iftar itu buka no. Kalau enggak bahagia berarti enggak poso. Mesti bahagia. Dan bahagianya orang yang berbuka itu beda. Kenapa? Karena itu bahagia Rabbani,
bahagia yang menciptakan Allah diberikan kepada orang yang berpuasa. Mungkin kalau kita belum mendapatkan kebahagiaan ketika berbuka, mungkin ada yang salah dengan puasa kita. Mesti bahagia. Kenapa? Hadis Rasulullah, dan ini hadis qudsi, Allah sendiri yang bilang. Mesti senang, Pak. Mau sendirian, mau bareng-bareng, itu ada kebahagiaan tersendiri. Sendiri saja bahagia, kok malah tambah bahagia ketika bareng-bareng buka bersama. Tambah bahagia, mesti bahagia. Ini karena beda dengan kalau kita menahan makan, menahan minum, menahan syahwat, satu hari enggak poso, cuma nahan aja, pengen aja, enggak diniati puasa, rasanya pun akan beda. Atau kita sengaja enggak makan, program diet ibu-ibu misalnya, makannya pagi hari, nanti makan lagi di malam hari, rasanya pun juga enggak sebahagia ketika berbuka puasa. Kenapa? Karena ini bahagia robbani, bahagia ciptaan Allah yang memang diciptakan untuk dimasukkan ke hati-hati orang yang berpuasa. Wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumih. Yang kedua adalah kebahagiaan yang Allah berikan untuk orang yang puasa nanti di akhirat, ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu dengan Allah itu adalah nikmat terbesar yang dirasakan oleh ahli surga. Ahli surga nikmat terbesarnya itu bukan nikah dengan 2 bidadari atau 72 bidadari, istrinya 72, rumahnya berlian intan, di sungai pemandangan luar biasa indahnya, wangi yang luar biasa. Semuanya itu akan dilupakan oleh ahli surga tatkala bertemu dengan satu nikmat ini, apa? Bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, kata Allah dalam surat Yunus. Untuk orang-orang yang baik, untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka mendapatkan husna, yaitu surga, wa ziyadah, dan tambahan dari surga. Bonus, apa bonusnya? Bertemu dengan Allah dan ru'yah wajhillah, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Nikmat terbesarnya itu adalah di surga, adalah itu. Maknanya apa? Belum komplit kenikmatan surga kalau belum bertemu dengan Allah. Dan yang bisa, salah satu yang bisa bertemu dengan Allah itu adalah ini janji Allah, orang yang berpuasa. Maka sebisa mungkin kalau cuma safar dekat-dekat selayaknya apa, kita masih bisa puasa, puasa aja, Bang. Safar ke mana misalnya Sidoarjo, kita niati safari berarti aku oleh buka, gak usah poso. Nah, banyak loh yang menggampang-gampangkan gitu, banyak yang gampang-gampangkan. Kalau yang kerja di pabrik, minta cuti 1 bulan kalau bisa, kalau nggak bisa ya jangan, Pak. Wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumih. Ini 2 kebahagiaan yang Allah berikan kepada orang yang berpuasa. Itu fadilah-fadilahnya. Dan hadis tadi yang juga penting, tidak cukup kita hanya berpuasa dengan sebaik mungkin, tapi juga harus menjauhi perbuatan-perbuatan yang buruk. Maghribnya tadi saya lihat di aplikasi itu jam 33, Pak, tadi, Pak. 33, berarti kurang berapa itu? 10 menitan kita gunakan untuk berdoa, Pak. Waktu iftar itu adalah waktu yang paling mustajab, yang diantara waktu mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabahi dan menjawab doa-doa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'awat faya qadiyal hajat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina,
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور برحمتك يا عزيز يا غفور اللهم لا تدع في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة فيما لك رضا وفيما لنا صلاح إلا قضيتها ويسرتها ووافقتها يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رحمن يا رحيم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنا نسألك عيش السعداء ونزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء يا أرحم الراحمين اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان وزمان اللهم أطعم جياءهم واكس عورتهم واشف مرضاهم وتقبل شهداءهم اللهم انصر إخواننا المجاهدين الموحدين في كل مكان وزمان اللهم كن لهم ناصرا يوم قل الناصرون وكن لهم معينا يوم قل المعينون يا رحمن يا رحيم يا مجيب دعوة السائلين اللهم إن هذا الدعاء ومنك الإجابة اللهم إن هذا الدعاء ومنك الإجابة يا رحمن يا رحيم يا من قال ادعوني أستجب لكم يا من قال ادعوني أستجب لكم يا من قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان يا رب العالمين استجب دعاءنا يا رحمن يا رحيم يا سامع الدعاء يا سامع الدعاء استجب دعاءنا في هذا المساء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آخر دعوانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.